Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah sikap dan cara menyembah Tuhan di dalam ibadah online. Yang pertama, sama seperti ibadah di gereja. Yang kedua, gunakanlah pakaian yang rapi dan membawa Alkitab. Yang ketiga, berdoalah bersama sebelum dimulainya ibadah ini. Yang keempat, nyalakan TV atau HP atau tablet saudara. Dan yang kelima, ikuti setiap perkataan liturgos. Yang keenam, dengarkanlah khotbah dengan seksama. Yang ketujuh, berikanlah persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan melalui transfer online banking yang nanti akan tertera pada layar saudara. Dan yang terakhir, tutuplah dengan doa bersama. Demikian sikap dan cara menyembah Tuhan dengan online. Shalom jemaat sekalian, sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh terlebih dahulu. Amin. Kalau pada hari ini, di tengah segala hambatan yang kita hadapi, bahwa kita masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah padanya, itu hanya karena sumber berkat kita, yaitu Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian pembuka kita dari Nafiri Rohani nomor 12, Allah Bapa sumber berkat. Dalam ibadah pada pagi hari ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang maha kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Nas pembimbing kita terambil dari 1 Petrus ayat 1 sampai 4 yang berkata, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan
kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di sorga bagi kami. Mari kita responi nas pembimbing kita ini dengan menyanyikan pujian dari PKJ, Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Mazmur 33 ayat 21 dan 22 sebagai petunjuk hidup baru kita pada pagi hari ini berkata, "Ya, karena Dia hati kita bersuka, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada." Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Ku Siapkan Hatiku. Tuhan
Bapa di sorga, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkanlah hati kami Tuhan, agar ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh memfokuskan hati kami boleh memfokuskan segala keseluruhan dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan boleh menghidupi kehidupan kami, memberkati kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh tersampaikan dan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Itu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, itu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan kita yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak-Ibu, pada pagi hari ini tema kita berbicara tentang iman dan pengharapan dalam penderitaan. Karena itu Bapak Ibu, di dalam pemberitaan kita pada pagi hari ini, kita berbicara tentang iman. Bagaimana iman itu berkarya, bagaimana iman itu diuji.
di dalam sebuah penderitaan. Kita tahu iman itu apa, definisi iman itu apa, dan Alkitab menjawabnya, memberikan pengertian itu di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Itulah iman. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam latar belakang penulisan Injil Petrus, dalam surat Petrus pasal 1 ini berbicara tentang penderitaan, di mana pada latar belakang penulisan dari surat Petrus 1 ini, 1 Petrus 1 ini, di mana bangsa Israel, atau kita lebih mengenalnya dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang Kristen, di mana orang-orang Kristen ini mengalami penindasan, mengalami penderitaan pada zaman Kaisar Roma, Kaisar Nero tepatnya. Sudah dikasih oleh Tuhan, penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya. Di sini Petrus memberikan nasihat kepada mereka bahwa mereka harus tetap ada dalam pengharapan. Mereka terus harus memiliki iman dalam menghadapi penderitaan, dalam penganiayaan. Mereka harus terus menantikan keselamatan yang daripada Allah. Karena itu Petrus menuliskan surat ini. Iman dalam penderitaan itu seperti apa? Yang pertama adalah menantikan keselamatan dari Allah. Terus menantikan keselamatan yang daripada Allah. Yang kedua, di dalam menantikan keselamatan yang daripada Allah itu, mereka harus yakin bahwa Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus tetap memelihara mereka di dalam menghadapi berbagai macam pencobaan. Jadi jemaat Tuhan yang berada di dalam ancaman, di dalam penderitaan pada masa-masa kekaisaran Nero yang kita kenal cukup kejam, sangat kejam, bahkan yang menindas mereka. Mereka tetap harus memegang teguh dalam kesabaran, tetap sabar dalam penderitaan, sebab kesabaran itu melampaui emas yang dimurnikan, lebih penting dari emas yang dimurnikan oleh api. Ini suatu nasihat dari Rasul Petrus yang sangat menguatkan jemaat, bahwa di tengah-tengah di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah mereka sulit untuk beribadah, mereka harus tetap memiliki keyakinan bahwa Allah tetap memelihara mereka. Pada ayat yang ke-6 sangat luar biasa dikatakan, berbahagialah kamu, tetaplah berbahagia dalam menghadapi berbagai macam pencobaan. Saudara, tentunya sulit untuk tetap merasakan bahagia di dalam menghadapi penderitaan. Itu bisa dibuktikan pada saat ini ketika kita
sedang mengalami cobaan, mengalami COVID-19, ya, sehingga kita itu sulit untuk keluar rumah, susah, ya. Lalu kemudian beribadah, kita harus tetap ada di rumah. Biasanya kita kumpul-kumpul, kita harus ada di rumah. Ini menjadi kekuatan bagi kita. Berbahagialah, tetap berbahagia dalam menghadapi berbagai macam-macam, karena Allah tetap memelihara kita. Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus, pengharapan itu tetap harus ada di dalam diri kita. Pengharapan itu harus tetap bertumbuh dan terus kuat. Pengharapan itu, pengharapan akan apa? Yaitu pengharapan akan keselamatan akan jiwa kita. Peristiwa virus corona tidaklah menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi kita. Bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, kematian itu adalah sebuah keuntungan. Wabah virus corona yang mungkin akan merenggut jiwa kita, merenggut nyawa kita, tapi itu bukanlah sesuatu hal yang menakutkan bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Karena secara dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita tetap mempertahankan iman dan pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Dalam pasalnya kita, dalam ayat yang ke-13, kita melihat bagaimana kita diajak untuk mempergunakan akal budi kita, mempergunakan kewaspadaan kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam kebodohan kita. Rasul Petrus mengajak kepada kita dalam menghadapi segala penderitaan untuk kita boleh tetap taat kepada Allah, tetap taat kepada pemerintah kita ketika ada himbauan dalam menghadapi virus corona. Kita juga tetap dalam menghadapi penderitaan diajak oleh Rasul Petrus untuk hidup dalam kekudusan. Kudusan dalam hal ini adalah kita tetap beribadah, tetap membaca firman Tuhan, meskipun itu kita lakukan di dalam rumah. Kita tetap harus mengasihi. Pada 22 kita diperlihatkan bagaimana kita tetap mengasihi sesama kita, saling mengasihi dalam menghadapi penderitaan. Dan itu sudah sering dikasih oleh Tuhan. Biarlah tema kita pada pagi hari ini boleh menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Allah tetap ada di dalam kehidupan kita, memelihara kehidupan kita. Dan itu marilah kita tunjukkan iman kita kepada Kristus, sehingga keselamatan yang daripada Tuhan itu kita boleh memperolehnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita naikkan doa sahabat, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah kami mengalami penderitaan, karena kami gerak kehidupan kami terbatas akibat dari wabah virus corona ini. Karena itu Tuhan, tolonglah, mampukanlah kami agar di dalam kehidupan kami boleh terus memiliki iman dan pengharapan yang tertuju kepada Kristus, sehingga kami boleh tetap bertekun, tetap taat kepada Tuhan, dan selalu menantikan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Karena itulah tujuan kehidupan kami, terus menantikan keselamatan yang daripada Tuhan,
tengah-tengah wabah virus corona ini. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah wabah virus corona ini, mampukan pemerintah kami, mampukan aparat keamanan kami, mampukan para dokter yang boleh terus merawat pasien COVID-19 ini Tuhan dengan ketulusan hati, sehingga mereka boleh dapat menyelamatkan para pasien yang dirawat dan mengalami kesembuhan. Tolonglah ya Tuhan, jaga kesehatan bagi para dokter, agar mereka tidak tertular oleh virus corona, tapi mereka boleh tetap ada dalam penghiburan daripada Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan yang saat ini boleh diperkenan, boleh diizinkan oleh Tuhan untuk kami boleh beribadah di rumah, untuk kami boleh merenungkan segala peristiwa ini di rumah. Tuhan, peliharalah kehidupan kami, orang-orang percaya. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini memiliki kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan, tapi saat ini sedang terbatas dan dibatasi. Biarlah kerinduan ini boleh tetap ada dalam kehidupan jemaat kami, baik di GKJH maupun Lintas. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah seru doa kami ini, karena kami naikkan, kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk memberikan persembahan, jemaat dapat secara langsung memberikannya melalui transfer sesuai dengan rekening yang sudah tertera di layar. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Dengan bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian dari Nabi Rohani, Kasih Tuhan. Aku
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.